Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa razaqna min kulli thayyibat wa kaffana 'anil muharramat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi bi kullil fadaili wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Law ara walau ara ahlal qura amanu wa taqaw. Kalau kita ini sekiranya walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, jika sekiranya penduduk kampung itu mau beriman dan mau bertakwa kepada Allah setulus-tulusnya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka tentu Allah akan membukakan barakah-barakah yang dari langit diturunkan hujan itu, wal ardi, dan juga akan diturunkan barakah itu sampai di bumi. Maka tumbuhan itu akan bisa tumbuh, tanaman bisa tumbuh subur, yang seluruhnya akan bisa dijadikan sebagai sumber pangan seluruh manusia. Begitulah Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita ucapkan rasa syukur ini kepadanya dengan ucapan yang mulia, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi ini kita berada di tahun baru 1447 Hijriah. Diberi kita sehat nafas panjang, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan anak-anak, cucu, ponakan, sepupu semuanya akan menjadi generasi yang soleh solehat. Kemudian kita akan diberikan rizki yang berkah sampai akhir hayat. Orang lalu bertanya, Ustadz, rizki yang macam mana itu yang berkah Ustadz? Maka jawabnya adalah sangatlah ringkas, singkat, tapi enak dimengerti. Yang pertama, rizki itu walau sedikit pastilah cukup, atau bahasanya dibalik, cukup walaupun diberikan oleh Allah sedikit. Ini rizki. Ada orang yang dia mendapatkan gaji 3 juta rupiah, tapi ternyata dia itu bisa membelanjakan istrinya, menyekolahkan anaknya, bisa membantu tetangganya, bisa berinfak di masjid. Hanya dengan 3 juta rupiah dia bisa berbuat semuanya, sangatlah luar biasa. Tapi ada pula orang yang punya gaji 15 juta rupiah, tapi ternyata setiap tanggal 25 itu sudah datang ke koperasi, dia minta utang, pinjaman. Ternyata gaya hidupnya dia melebihi gaya hidupnya Sultan Andara. Ini artinya begitulah ternyata rezeki yang berkah itu, dia adalah cukup walaupun sedikit itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, rezeki bisa dikatakan berkah itu apabila seseorang itu diberikan rezeki oleh Allah, maka tidak akan mengganggu ibadahnya. Ada seorang yang biasa saja hidupnya pas di mata manusia, buka lapak di pinggir jalan,
hidupnya juga pas biasa saja, nampak sederhana, tapi ketika pukul 11 itu hari Jumat dia sudah lari mencari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada yang semacam itu. Tapi ada pula yang dia kantornya adalah lantai 5, mewah hidupnya. Ketika dengar azan itu dia keluar, tapi belok ke kantin untuk ngerokok sama minum kopi. Ternyata rezeki yang diberikan oleh Allah, rezeki yang berkah itu tak akan menghalangi seorang untuk melaksanakan ibadah. Lalu orang ini bertanya, Ustaz, bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang berkah? Maka rezeki yang berkah itu bisa didapatkan dari jalan yang halal. Dengan cara yang halal, maka rezeki itu berkah. Rezeki yang berkah itu akan didapatkan seorang yang rajin bersedekah. Pastilah rezeki itu berkah. Rezeki yang berkah itu didapatkan dengan usaha sekuat tenaga, lalu kemudian tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri sepenuhnya, fahuwa hasbuh, maka ia akan mendapatkan, diberikan oleh Allah kecukupan kebutuhannya di dunia ini, dicukupkan kebutuhannya. Begitulah ternyata rezeki yang berkah itu. Mudah-mudahan kita ini selalu mendapatkan rezeki yang berkah sampai akhir hayat. Amin, Allahumma amin. Lalu salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang mulia, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Khalifah Al-Mutawakkil, dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Mutawakkil ini punya perangai, punya karakter yang berbeda. Dia seorang yang pendendam. Jadi ketika dia dibaiat menjadi khalifah, ternyata orang-orang yang membaiatnya itu justru ditangkapnya, dipenjarakan sampai meninggal dunia. Di antaranya Ibnu Zayyad. Ibnu Zayyad ini adalah seorang perdana menteri, telah mengangkatnya, membaiatnya. Kemudian karena dia dulu pernah tersinggung ketika dia masih muda itu, pernah dibully sama Ibnu Zayyad, dipotong rambutnya, maka dendam itu ternyata berkobar tak mau padam. Pada akhirnya ketika ia dibaiat menjadi khalifah, ditangkaplah Ibnu Zayyad itu, dipenjarakan, dikasih makan tak dikasih minum, akhirnya sampai meninggal dunia. Lalu juga terjadi di Jenderal Itah. Ini dia adalah jenderal besar, orang pertama di kalangan Mamluk. Mamluk itu tentara-tentara Turki yang diangkat, mereka dilatih menjadi tentara-tentara pilihan, pasukan elit yang menjaga stabilitas negara di Abbasiyah. Jenderal Itah yang mengangkatnya menjadi khalifah, membaiatnya, itu pun juga ditangkap, dijebloskan ke penjara, dikasih makan tak dikasih minum sampai meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah Ibnu Abid Duat. Dia adalah tokoh agama, orang Mu'tazilah, orang nomor 1. Dia Mahkamah Agung. Dialah yang memutuskan segala yang terjadi di mihnah, mana ulama-ulama tradisional yang harus ditangkap, harus dipenjarakan, harus dicambuk, atau bahkan harus dibunuh. Maka itulah yang memutuskan, namanya Ibnu Abid Duat. Akhirnya ia pun dendam, ingin ditangkapnya dia, tapi ternyata Ibnu Abid Duat sudah keburu sakit dan meninggal dunia. Ternyata itu dilakukan semua karena dendam. Sama Ibnu Zayyad dia dendam, sama Jenderal Itah dia dendam karena dia merasa dilakukan seperti boneka, maka dia ingin membunuhnya. Kemudian terhadap Ibnu Abid Duat dia dendam karena ternyata dulu pernah belajar dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dia merasa gurunya dipenjarakan, maka seluruh program yang dibuatnya harus dibubarkan dan harus dibalas dengan penjara juga. Itu ternyata kehidupan seorang yang dipenuhi dengan dendam.
Padahal dendam itu kan harus dijauhi. Dendam itu adalah ibarat seorang yang menyalakan kompor gas dalam perut, lalu panas semua tubuhnya, hatinya panas, temperatur tubuhnya tinggi, makan susah, tidur tak nyenyak. Ketika seorang itu masih dikobar dirinya dengan dendam itu. Makanya dendam ini jahat. Padahal di Al-Quran itu Allah telah mengingatkan kepada kita, la tastawil hasanat wala sayiat. Yang baik itu tak akan sama dengan yang jahat. Maka fadbi'is sayyatal hasanah. Kalau di dalam hadis, ikutilah yang jelek-jelek itu dengan kebaikan. Maka dilanjut dengan Al-Quran ditutup, idfa billati hiya ahsan. Maka balaslah yang jahat-jahat itu dengan kebaikan. Begitulah telah mengajarkan kepada kita hal yang baik. Janganlah kau pelihara dendam itu. Akhirnya berjalannya waktu sampai akhirlah di ujung pemerintahannya dia mengangkat 3 putra mahkota. Diangkatnya Al-Muntasir, diangkatnya juga Al-Muqayyad. Itu mereka diangkat menjadi putra mahkota. Tapi persoalannya adalah Al-Muntasir ini dalam perjalanannya dicopot dari putra mahkota. Akhirnya posisi ini menjadikan Al-Muntasir menjadi dendam. Ternyata karakter bapak enggak jauh dari anak. Al-Muntasir ini dendam pada ayahnya. Bahkan karena semakin membara dendam itu, dia pun bersekongkol dengan Mamluk, pasukan tentara militer yang dari Turki, untuk membunuh ayahnya sendiri. Akhirnya terlaksanalah rencana-rencana jahat itu. Al-Mutawakkil berhasil terbunuh pada tahun 247 Hijriah. Digantikanlah Al-Muntasir. Akhirnya naiklah Al-Muntasir ini menjadi khalifah. Namun perlu diingat bahwa sungguhnya khalifah-khalifah berikutnya itu 11, 12, puluhan itu khalifah-khalifah yang lemah. Sehingga dalam sejarah ini tak begitu dibahas oleh mereka. Para muarikhin dia ini terlalu meninggalkan mereka karena terlalu lemah. Setelahnya itu pemerintahan Abbasiyah dikuasai oleh militer, oleh Mamluk, tentara-tentara dari Turki yang mereka diangkat kemudian dijadikan sebagai pasukan elit untuk menjaga stabilitas negara. Mereka ini menjadi lemah. Pemerintah Abbasiyah menjadi lemah. Mamluk menguasai, militer menguasai, setelahnya itu wazir, para menteri menguasai. Seakan-akan khalifah ini hanya sebatas simbol yang tak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin itu. Namun perlu diingat Bapak Ibu yang berbahagia, di belahan sudut dunia yang lain ada 2 kekuasaan yang tumbuh, yaitu Bani Umayyah yang ada di Cordoba. Cordoba itu sebuah kota yang berada di Andalusia. Sekarang itu bagian dari negara Spanyol, berdampingan sama Prancis dan Portugal. Dan bagian yang kedua ini adalah kekuasaan Bani Fatimiyah yang ada di Mesir. Nih lihat nih kita ini. Nah hari ini kita akan membahas tema yang tema itu jarang sekali dibahas di mimbar majelis taklim, adalah Islam yang berkembang di Cordoba. Ini hari ini nih. Jadi di belahan negara sana, belahan dunia yang lain, ternyata Islam berkembang di Eropa itu pertama kali. Jadi sebelumnya kita kasih tahu, Cordoba itu sebuah kota yang dulu pada masa Bani Umayyah tahun 750 Masehi itu Bani Umayyah pernah jaya, lalu kemudian ditumbangkan oleh Abbasiyah. Maka seluruh keluarga Abbasiyah itu, seluruh keluarga Bani Umayyah itu diburu untuk dibunuh. Akhirnya semuanya ingin berusaha menyelamatkan diri, tapi sulit karena kota itu dikepung, kemudian dibantai satu-satu di dalamnya.
Masih ingat itu, dulu sudah pernah diceritakan. Nah, ada seorang yang dia ini lolos menyelamatkan diri. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Ini adalah Abdurrahman, putranya Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, cucunya khalifah. Dia melarikan diri, dia lari ke Palestina. Dari Palestina menyelamatkan diri lagi ke Mesir, dikejar-kejar di Mesir lagi menyelamatkan diri sampai ke Maroko. Lalu dia berenanglah, menyeberang dia ke Spanyol itu, ke daerah kota namanya Cordoba. Itu wilayah namanya Al-Andalus atau Andalusia. Sekarang orang bilangnya Spanyol. Itu yang terjadi semacam itu. Jadi di dalam pelarian, Abdurrahman Ad-Dakhil ini seorang yang dalam pelarian lalu dia bisa menjadi sultan. Jadi kalau ibaratnya kalau kita ilustrasikan itu seperti anak jenderal yang bangkrut lah dia tuh. Anak jenderal yang bangkrut namanya jenderal. Anak jenderal itu kan punya visi hidup dia. Cita-citanya tinggi. Tak berhentilah dia di situ. Lalu dia pergi, dia ke luar negeri jadi TKI lah kalau kita bilang. Jualan cilok lah dia di sana. Lalu laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis duitnya ngumpul, dikumpulin, lama-lama dia sukses. Buatlah dia restoran berkelas internasional. Biasanya begitu. Lalu dia menjadi orang sukses. Itu yang terjadi dalam diri Abdurrahman Ad-Dakhil. Pelarian awalnya dia. Dikejar-kejar dia, disakiti, dibunuh, bahkan lari dia menyelamatkan diri. Lari sampai ke Palestina, dia ke Mesir, dia ke Maroko, dia menyeberang sampai dia ke Cordoba. Ternyata kalau kita lihat semacam itu, kita mengingatkan pada Allah berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka orang-orang itu makar memang. Dia ingin menyakiti, menindas, menghina, mencerca, mengusir, kalau perlu dibunuh sekalian. Tapi wa yamkurullah, Allah ini bisa membalas kemakaran itu. Wallahu khairul makirin. Allah itu adalah zat yang paling kuat untuk membalas kemakaran manusia. Quran surat Al-An'am ayat 30. Gitu. Ternyata kalau Nabi Muhammad dulu itu dihina, ditindas, disakiti ketika berada di Mekah, diusir, bahkan mau sempat dibunuh. Hijrahlah Rasulullah itu ke Madinah. Sampailah Rasulullah di Madinah, dia menata kehidupan baru, merangkul semua penduduk yang di sana. Yahudi terbesar 85%, 15% Muslimin dan Nasrani. Dirangkulnya semuanya. Akhirnya Rasul menjadi pemimpin Islam sedunia itu. Begitu yang terjadi. Jadi kalau kita ini melihat Abdurrahman Ad-Dakhil, maka enggak mungkin kalau kita ini mengatakan orang itu akan gagal dengan semudah itu. Tidak. Ternyata ketika dia sampai di Cordoba pada tahun 755, ternyata keadaannya lain. Cordoba itu dulu ketika tahun 711 di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Itu ditaklukkan oleh khalifah namanya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, mengutus dua panglima perang, Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair, untuk menaklukkannya. Setelah ditaklukkan, Cordoba menjadi wilayah Bani Umayyah. Lalu kemudian dia mengangkat seorang gubernur namanya Yusuf Al-Fihri. Ternyata pada tahun 750 Bani Umayyah ditumbangkan oleh Abbasiyah. Cordoba ini menjadi daerah independen yang tak terjamah oleh Abbasiyah. Jadi Cordoba itu Bani Umayyah masa lalu.
Ketika Bani Umayyah sudah tumbang, Cordoba karena jauh, sangat jauh, melintasi lautan-lautan, maka akhirnya dia menjadi independen. Dia enggak di bawah Abbasiyah, enggak di bawah Fatimiyah, tapi hidup sendiri dia. Akhirnya datanglah Abdurrahman Ad-Dakhil itu ke tempat itu, karena dia ingat masih ada Bani Umayyah di sana itu. Nah, ternyata ketika tahun 755 Masehi, perjalanan 5 tahun Pak pelariannya. Dikejar-kejar itu oleh Abbasiyah, mau dibunuh, mau dihabiskan, itu perjalanan 5 tahun. Sampailah dia di Cordoba, ternyata keadaan sudah lain. Ternyata pejabatnya sudah saling bermusuhan, pejabatnya saling berebut kekuatan, kekuasaan. Ternyata banyak perang-perang kecil antar kabilah, kabilah Arab perang dengan kabilah Barbar, perang di sana. Akhirnya dia bertekad untuk merangkul mereka dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, dengan kecakapan, keberanian yang ia punya, tekad kebaikan yang dia kokoh dalam hatinya. Dirangkullah semuanya itu. Setelahnya sudah dirangkul, bisa didudukkan bersama, ia bertekad, andai Islam tak bisa ditegakkan di dunia timur, katanya, lihat ini Tarikhul Khulafa, maka Islam harus bisa ditegakkan di daerah barat, di dunia barat, maksudnya Eropa. Ini pelajaran buat kita Pak. Kalau kita ini mau berjuang, tak usahlah menunggu suasana baik terlalu lama. Kalau mau berjuang, tak usahlah nunggu menjadi orang kaya dulu. Kalau mau berjuang, tak usahlah menunggu punya jabatan tinggi dulu. Kalau mau berjuang, tak usahlah punya titel profesor doktor dulu, kelamaan. Sekarang ini tak usahlah menunggu suasana baik kalau mau berjuang. Berangkatlah sekarang, mulailah dari detik ini. Jadikanlah suasana-suasana itu menjadi baik. Begitu tekad itu. Ini adalah mengajarkan kepada kita itu Abdurrahman Ad-Dakhil. Akhirnya semuanya dirangkul baik, kemudian didiskusikan kepada Yusuf Al-Fihri, ini sebagai amir yang ada di situ. Tapi ternyata Yusuf Al-Fihri menghendaki pertempuran. Akhirnya terjadilah pertempuran itu, dimenangkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Dari sinilah berdirilah namanya Independent Emirat Cordova. Independent Emirat Cordova. Emirat itu dari kata bahasa Arab imaroh. Imaroh itu artinya wilayah atau kekuasaan. Maka presidennya namanya Amir. Amir itu penguasa. Akhirnya diberilah dia gelar Amirul Mukminin Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu ceritanya berdirinya Cordoba itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil ini ketika ia sudah menjadi amir di Cordoba? Yang pertama yang dilakukan membangun masjid Pak. Ini yang pertama nih. Dibangunlah masjid itu, ada kurang lebihnya 600 masjid itu. Saking banyaknya masjid itu 600 masjid. Kalau dia adzan menggema seluruh Cordoba. Suaranya adzan semua. Coba kalau zaman itu sudah ada handphone Pak, kalau sudah ada HP tentu lebih banyak lagi suara adzan. Kayak di Indonesia ini, saking banyaknya HP itu terkadang jam 10 pagi ada adzan. Ternyata HP-nya bapak-bapak yang punya adzan itu. Ini yang jadi bersaat kita ini. Akhirnya terkenalah Cordoba itu di Eropa itu sebagai kota 1000 masjid di Cordoba itu. Sampai saat ini. Lalu setelahnya ia membangun masjid, dibangunlah jalan-jalan itu supaya orang itu mudah untuk transportasinya. Dan jalan-jalan itu dipenuhi dengan listrik yang terang Pak. Itu zaman dulu sudah ada penerangan jalan. Pak, Perancis masih gelap itu, di Cordoba sudah nyala lampu Pak. Portugal masih gelap, itu di Cordoba sudah ada lampu waktu itu, terang semua jalan.
ujung jalan sudut sana paling timur terang, paling barat terang, di tengah-tengah apalagi lebih terang. Persis kayak di negara kita Indonesia ini, di mana-mana terang. Ya ada sedikit yang gelap. Kalau dia ketutupan baliho calon DPRD baru gelap, ya kan? Ada 1-2 sudut begitu. Nah ini semuanya terang. Jadi di negara yang lain itu masih gelap, Eropa gelap, di Cordoba sudah terang. Ini pembangunan yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Lalu juga dia membangun sektor pertanian. Dibangunlah irigasi-irigasi itu, kanal-kanal yang menghubungkan dari sungai-sungai besar itu menuju ladang-ladang mereka. Rakyat makmur, tanahnya subur karena sana pegunungan. Apa yang terjadi? Kalau di Baghdad para khalifah pada sibuk perang, kalau di Romawi kaisar sibuk perang. Ternyata Abdurrahman Ad-Dakhil ini sibuk pergi ke ladang, Pak. Dia nanam padi, nanam gandum, nanam cabai, tomat, mentimun, ditanamnya semuanya itu. Akhirnya panenlah Abdurrahman Ad-Dakhil itu. Bahkan hasil buminya bisa mencukupi penduduknya. Bahkan sebagian bisa dijual ke tempat lain, ke negara lain, diekspor ke daerah-daerah wilayah sekitarnya. Akhirnya benarlah apa yang telah dinyatakan oleh Allah. Ternyata Allah itu menurunkan air itu dari langit itu adalah menjadikan kulla syai'in hayy. Begitu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Semuanya bisa hidup. Orang Jawa bilang itu kemahripah loh Jinawi, toto tentrem kertora harjo kalau orang Jawa bilang itu. Nah begitulah keadaannya. Rumah sakit dibuat, perpustakaan dibuat, penduduknya makin banyak pada berdatangan karena orang-orang dari tempat lain merasa di situ ada kenyamanan. Datang, jumlah penduduk tak kurang lebih dari 500.000 jiwa. Di perpustakaan penuh dengan buku-buku, ada 400.000 lebih buku-buku di sana. Di mana di Eropa orang belum bisa membaca. Di Perancis belum ada orang kenal huruf. Di Portugal belum ada orang yang mengerti kata-kata. Ternyata di Cordoba sudah banyak orang yang mampu menulis buku sebanyak 10 jilid itu. Ketinggalan jauh. Itu yang terjadi. Ternyata dunia Islam ternyata dulu sudah hebat sebelum orang-orang itu hebat. Sudah hebat terlebih dahulu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa di Cordoba ini ada 2 kabilah besar yang hidup di sana. Dia adalah kabilah Arab, yang satu adalah kabilah Barbar. Orang kabilah itu suku, Pak. Suku Arab sama suku Barbar. Kabilah Arab itu mereka yang datang dari Yaman, datang dari Madinah, datang dari Mekah. Jadilah mereka menamakan dirinya kabilah Arab dengan karakter orang Arab. Mereka yang datang dari daerah Afrika Utara, mereka ini adalah Barbar, ya. Orang Barbar dengan karakter orang barbar. Dinamanya orang Arab itu kan, orang Arab itu kan orangnya banyak omong, Pak. Pinter pidato, mukodimahnya banyak lah, ya kan. Kalau ngomong panjang-panjang, intinya di ujung sedikit nyenil gitu. Orang Arab kalau marah suka gedor-gedor, meskipun nanti baik lagi, suaranya tinggi. Karena hidup mereka nomaden di padang pasir, sukanya membuat tenda-tenda. Bosen dia di sudung pinggir lembah sana, dia pindah ke lembah yang lain, buat tenda lagi. Lihat tuh, ini ciri khas orang Arab, karakter orang Arab. Akhirnya membudayalah dia orang Arab. Beda mereka ini yang dari Barbar, orangnya pendiam, nggak banyak omong, lebih banyak berbuat daripada bicara. Tinggalnya dia pun di gunung-gunung itu,
sehingga dia tak suka pindah-pindah. Dia ini orang barbar dia. Makanya terkadang ini terjadi gesekan itu hal yang biasa. Coba kalau orang barbar itu, kalau marah diem, nggak banyak bertindak. Beda dengan orang Arab. Jadi ada orang Arab ini mau bikin baju, Pak, datang ke orang barbar. Pak, saya mau bikin baju, Pak. Apa jawab orang barbar? Baiklah tuan, saya buatkan baju. Tukang jahit ini tuh orang barbar. Dibuatlah baju itu seminggu. Tuan, nanti seminggu lagi tolong bajunya diambil. Baik Pak, kata orang Arab. Ternyata namanya orang Arab itu ndablek, lama diambil. Kalau nggak ndablek bukan orang Arab namanya. Disuruh ngambil seminggu tuh sebulan baru nama nongol ya. Wah, ini orang barbar kan sudah orangnya diem kan, dia nggak suka ngomong. Kalau orang Arab kalau marah kan gebrak-gebrak meja, teriak-teriak, itu orang Arab. Datang dia, Pak, bagaimana baju saya sudah jadi Pak? Orang barbar dia menjawab, siap tuan, sudah jadi tuan. Sudah jadi baju ya? Sudah saya jahit tuan. Karena tuan ini kan disuruh mengambilnya seminggu yang lalu. Ternyata sudah sebulan ini baru datang. Ini baju tuan sudah saya jahit, sekarang sudah jadi bentuknya sajadah. Itu orang barbar Pak. Tidak banyak, dia banyak omong, tapi lalu dia selalu bersikap ini. Marahnya lalu dalam sikap, dalam perilaku. Sekarang seperti itulah. Ternyata mengingatkan kepada kita, Rasul itu pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la fadla al-arabiyyin 'ala al-a'jami. Tidak ada yang lebih hebat orang-orang Arab itu daripada non-Arab, kata Rasul. Walalil ajami 'alal arabi. Demikian pula sebaliknya, enggak ada orang non-Arab yang lebih hebat daripada orang Arab. Tuh. Illa bittaqwa, kecuali mereka ini punya takwa, punya rasa takut kepada Allah. Takut untuk tidak mampu melaksanakan perintahnya, takut manusia ini tak mampu meninggalkan larangannya. Rawahu Ahmad, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi begitulah yang ada di kota itu. Tapi semuanya itu bisa dirangkul. Entah pada kenyataannya banyak orang barbar ini yang masuk Islam. Mereka ini mengakui bahwasanya Islam itu mengajarkan hal yang baik, mengajarkan syariat yang benar, mengajarkan akhlak yang karimah. Itu yang terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada perkembangannya akhirnya berkuasa lamalah Abdurrahman Ad-Dakhil ini menjadi Amirul Mukminin sampai 32 tahun. Sama-sama Pak Soeharto. Akhirnya dia sakit beliaunya dengan meninggalkan peradaban Islam yang bagus di Cordoba. Cordoba Spanyol, Cordoba di wilayah Andalusia yang sekarang ini bagian dari negara Spanyol. Sebelahnya Prancis, sebelahnya Portugal. Ternyata itulah dulu kehidupan pertama kali peradaban besar Islam yang ada di sana itu. Kemudian wafatlah Abdurrahman Ad-Dakhil. Kemudian diangkatlah putranya namanya Hisham bin Abdurrahman. Insya Allah kita sampaikan yang akan datang. Kita melipir dulu di daerah Eropa. Nanti setelahnya itu kita ke Fatimiyah daerah Mesir. Kita kembali ke Abbasiyah, masuk ke Ottoman. Kita cerita Turki, Konstantinopel dan lain-lain. Nanti pada ujungnya sampailah kita ke Indonesia, nanti Islam Nusantara, ono NU, ono Muhammadiyah, Wasliyah. Nantinya dengan nanti lu iki Pak Andi kok iso cerita NU, kok iso cerita Muhammadiyah lah, nanti seperti itulah akhirnya itu. Ternyata podo wae gitu. NU mbek Muhammadiyah mbek Wasliyah persis podo wae gitu. Ini dulu Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita semua diberi sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Anak-anak, cucu, ponakan, sepupu, semua family, keluarga, semoga menjadi generasi yang soleh-solehat.
rezeki kita sampai akhir hayat, insyaallah rezeki yang berkah, amin Allahumma amin, untuk bekal kita ibadah di dunia ini kelak sebagai sangu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma